Hari-hari ini topik yang lagi hangat adalah pelakor atau pencuri suami orang. Bagi para wanita, pelakor itu lebih serem dan lebih angker. Jadi, pelakor itu bagi wanita menakutkan. Kecuali mungkin bagi para wanita yang sudah tidak cinta lagi kepada suaminya. Atau bagi wanita yang sangat percaya diri bahwa tidak ada yang dapat menggantikan posisi dia sebagai istri dari suaminya. Firman Tuhan berkata, Tuhan membenci perceraian. Kalau Tuhan membenci perceraian, tidak mungkin Tuhan tidak marah kepada seseorang yang menyebabkan perceraian. Apa sih dosa seorang pelakor? Seorang pelakor, dosa awal dimulai dari mengingini milik orang lain. Seorang pria yang sudah menikah, dia adalah milik istrinya dan dia adalah milik istri dan anak-anaknya. Sehingga kalau engkau mencintai seorang pria yang sudah menikah, maka engkau sebenarnya sudah jatuh di dalam dosa mengingini. Yang kedua, pada waktu terus keinginan itu dibuahi, maka akan menimbulkan dosa yang kedua, yaitu perzinahan di dalam hati. Sifat dosa selalu akan membuat kita jatuh kepada dosa-dosa berikutnya. Karena setiap dosa yang pertama seperti sebuah pintu untuk memasuki dosa yang lain. Itu sebabnya pada waktu kita tahu kita sudah membuka celah pada dosa yang pertama, cepatlah pemberesan sehingga pintu masuk kepada dosa yang lain sudah ditutup. Setelah jatuh kepada dosa yang kedua, yaitu dosa berzinah di dalam pikiran. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau memandang saja kepada seorang wanita atau kepada pria dan engkau mengingininya, engkau sudah berzina di dalam hatimu. Dan kalau diteruskan, kita masuk di dalam dosa yang ketiga, yaitu mencuri yang bukan milik kita. Karena sekali lagi, seorang pria atau wanita yang sudah menikah, dia adalah milik dari suaminya atau istrinya, dan mereka adalah milik anak-anaknya. Sehingga pada waktu kita merebut mereka dari keluarganya, kita sedang mencuri orang tersebut dari keluarganya. Dan pada waktu diteruskan akan memasuki dosa yang berikutnya, yaitu jatuh ke dalam dosa berdusta. Karena tentu engkau akan terus berdusta kepada istrinya, kepada orang lain, sampai engkau berhasil menikahi pria tersebut. Dan dosa yang berikutnya adalah membunuh. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15, setiap orang yang membenci saudaranya, dia adalah pembunuh manusia. Seseorang yang mengasihi tidak akan pernah merebut yang menjadi milik orang lain. Karena pada waktu seseorang merebut suami orang lain, dia sedang menghancurkan sebuah keluarga, menghancurkan hati anak-anaknya, menghancurkan hati istrinya. Seseorang yang membenci saudaranya, dia adalah pembunuh manusia. Mungkin kita berkata, memang pernikahan mereka sudah diambang kehancuran. Tetapi kalau toh mereka diambang kehancuran, menjauhlah dari mereka, supaya engkau tidak dipandang bersalah oleh Tuhan. Karena Tuhan selalu menginginkan pemulihan. Tuhan selalu ingin menyembuhkan keluarga yang dihambang kehancuran. Bahkan Tuhan sanggup memulihkan keluarga yang sudah benar-benar hancur. Itu sebabnya dalam keadaan keluarga yang akan hancur, jangan berada di tengah-tengah mereka. Kalau engkau punya perasaan yang tidak benar, perasaan jatuh cinta kepada suaminya. Dosa yang berikutnya adalah melawan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata,
Karena itu, apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh, di sini dikatakan tidak boleh diceraikan manusia. Di dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Tuhan yang menyatukan di dalam sebuah ikatan perjanjian. Dan tidak boleh ada manusia yang memisahkannya. Dan kalau kita berada di antara mereka untuk memisahkan sebuah perjanjian pernikahan, kita sedang melawan Tuhan. Kita sedang berdosa melawan Tuhan. Kita sedang tidak hanya berhadapan dengan suami istri, tetapi kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang sudah menyatukan mereka. Tuhan Yesus memberkati.